pernah saya dengar gitu kan kalau Nabi Muhammad itu waktu dulu belum bisa membaca, tidak bisa membaca. Nah, jadi bagaimana dia bisa menyampaikan firman kalau dia tidak bisa membaca menulis? Mohon maaf. Jadi karena saya mau bertanya begitu. Di video sebelumnya, kita sempat melihat bagaimana diskusi dengan wanita ini berjalan begitu sengit. Perdebatan terasa panas, dan ia begitu yakin dengan pendiriannya. Bahkan, wanita ini sempat bersikeras, seolah tidak ingin kalah dalam argumen. Namun di pertemuan kali ini, suasananya berbeda. Wanita tersebut terlihat jauh lebih tenang, lebih lembut, dan yang paling menarik, ia mulai mengajukan pertanyaan tentang Islam. Bukan lagi untuk membantah, tetapi untuk memahami. Dan ketika seseorang mulai bertanya dengan hati yang terbuka, mungkinkah itu menjadi tanda awal bahwa kebenaran sedang mengetuk pelan di dalam dirinya? Kira-kira mbaknya malam ini mau ditanya atau boleh saya nanya nih? Hayo. Saya lagi mau nanya. Ah, Nah, nanya saya pula. itu, Oke. Gimana, kan gimana, tahu, gimana? Nanya nggak apa? boleh. Boleh lah, boleh, boleh. Nah, jadi kan saya mendengar kalau kata pernah saya dengar gitu kan kalau Nabi Muhammad itu waktu dulu belum bisa membaca, tidak bisa membaca. Nah, jadi bagaimana dia bisa menyampaikan firman kalau dia tidak bisa membaca menulis? Mohon maaf. Jadi karena saya mau bertanya begitu. Ini siapa sih yang bawa isu ini, teman-teman dari Kristen? Tadi Bang Marbun kayak gitu juga gitu ya. Bawa ini juga. Oh, berarti tidak seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, saya akan ulang. Jadi Mbak, ya bagaimana proses Al-Quran? Kan kayak gitu ya intinya. Jadi gini Mbak, Al-Quran itu firman dari Tuhan semesta alam. Lalu dia mengutus malaikatnya untuk membawa firman tersebut, mewahyukannya kepada Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu dengan cara dikte atau hafalan. Contoh kayak gini ya, turun ayatnya, contohnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya kayak gitu. Lalu Nabi Muhammad ini dia hafalin. Setelah dia hafal, nanti dia panggil sekretarisnya namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu mendengarkan ucapan Nabi. Bagaimana bunyinya? Zalikal kitabul la raiba fihi, dia tulis. Dia tulis oleh sekretaris Nabi. Setelah dia tulis, lalu tulisan ini dia bacakan lagi kepada Nabi. Ya Nabi, betulkah tulisannya kayak gini? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika Nabi mendengar betul ya Zaid seperti itu wahyu yang turun, maka baru disebarkan. Gitu. Artinya apa? Artinya melalui hafalan, bukan melalui tulisan semata. Jadi gitu. Hilang sakit gigi saya. Berarti pertanyaan ini hilang. Iya, gara-gara pertanyaannya sakit gigi saya hilang. Oh, jadi hafalan. Jadi hafalan yang menyampaikan. Jadi ada sekretarisnya gitu ya. Ya, ada hafalan, Nabi menghafalnya, habis itu sekretarisnya menulis. Setelah sekretarisnya menulis, dihafal sekretarisnya, diulanginya kepada Nabi. Ketika Nabi mengiyakan betul bunyinya kayak gitu, baru disebar gitu. Terus misalnya kalau belum nggak bisa baca dan nggak bisa tulis itu bagaimana? Ya, Nabi Muhammad memang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maksudnya itu bukan berarti dia tidak bisa menyampaikan. Oh, berarti ada Dia orang kan yang menulis lagi. Dia bukan, dia itu melalui dikte gitu. Oh. Kalau nggak salah Nabi Muhammad itu anak yatim piatu ya? Iya. Oh. Terus kulkas terbang. Pamannya kalau nggak salah itu ya. Iya betul. Oh, kok banyak tahu? Kayaknya tertarik sama Islam banyak. Ya. Gak cuma pernah dengar seperti itu. Itu aja sih pertanyaannya. Nah, seperti itu Mbak. Sekarang saya boleh nanya nggak? Tanya apa dulu?
Tanya apa dulu? Tanya apa maksudnya tentang apa? Eh, Tapi saya iya. mau tanya balik lagi satu hal. Em, Kalau zaman dulu itu Nabi Muhammad itu banyak juga berarti. Istri ya Nabi Muhammad ada yang mengatakan pendapat 13, ada 11. Jadi yang benar 13 atau 11? Ya 11 populer. Oh, 11 yang populer. Berarti itu masuk sama yang paling terkenal itu Aisyah. Termasuk. Oh. Oh iya iya. eh, Nah, ini kalaunya Nabi Muhammad istrinya banyak, ya kan sekarang kita di Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad cuma satu gitu istrinya. Kalaunya tidak mampu adil menikah satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Jadi nggak boleh menikah dua kali kalau nggak mampu. Tapi kalau menurut agama Islam poligami itu berarti boleh. Ya kalaunya adil, mampu adil gitu, mampu ilmunya, mampu uangnya, mampu keadilannya, pokoknya dari segalanya. Nah, tapi kan kalau kalau berarti misalnya 2, 3 seperti itu, lalu yang nanti ke surga tuh dia sama suaminya yang mana? Yang kan Semuanya. saya pernah dengar kalau surga itu ada di suami kalau sudah menikah. Misalnya misalnya ada perempuan yang pernah suaminya 4 kali menikah, jadi surganya ada di suami yang keberapa? Oh terakhir mbak, Oh, terakhir. dia kan sama suami terakhir iya. Kalaunya seorang istri nih mbak Islam, lalu menikah, cerai, habis itu menikah lagi, cerai lagi mbaknya, 3 kali menikah, cerai lagi, kan kayak gitu. Yang keempat menikah sama saya, sama saya nanti. Kenapa jadi yang Pede terakhir? kali. Kenapa jadi Bungkus yang terakhir? katanya. Suka-suka saya lah nyontohin saya yang terakhir napa. Oh ya, kemarin kan saya ada nonton live tuh. Nah, soalnya terus Pak Ustadz kan bilang kalau yang tentang anak tunggal, anak bungsu. Nah, sebenarnya tuh Yesus itu dia memang anak tunggal, bukan anak bungsu. Kan kalau di perjanjian lama kemarin itu kita melihat anak Allah tuh banyak. Ya maksudnya gini. Nah, saya juga anak Allah, tapi bukan maksud saya itu anak Allah secara keilahian. Anak Allah ya, saya memanggil Tuhan itu bisa Bapak, tapi bukan maksud saya jadi anak Allah seperti yang derajat seperti Tuhan Yesus tuh bukan. Jadi yang memang anak tunggal itu ya cuman Yesus seperti itu. Coba kita senam otak dulu. Kalau kambing melahirkan Iya. kambing. Tuhan itu kuasa, jadi 100% Tuhan, dia 100% manusia. Bukan berarti dia Tuhan lalu dia lalu itu hanya manusia saja, bukan seperti itu. Jadi Loh, kayak gini, Mbak, bentar. Kita senam otak ya. Kalau kambing melahirkan kambing. Kan kayak gitu. Kalau manusia melahirkan manusia, Ya. kan kayak gitu. Nah, kalau menurut Anda Tuhan bisa melahirkan, dia melahirkan anak Tuhan, Tuhan kan gitu. melahirkan, Bukan jadi- anak manusia. Tuhan tidak bisa melahirkan, jadi maksudnya itu Oh, Tuhan tidak bisa melahirkan. Terus, kenapa tiba-tiba disebut anak Tuhan pula? Kalau Tuhan gak bisa melahirkan. ya itu kan Yesus itu kan anak dari Roh Kudus, bukan dalam bentuk hubungan jasmani seperti manusia, bukan seperti itu. Jadi dibilang anak Berarti Roh Tuhan ya Kudus yang karena- hamil. Kenapa? Berarti Roh Kudus yang hamil dong. Bukan. Roh Kudus yang Kayak hamil. gimana? Kan Allah punya kuasa, jadi karena Bunda Maria itu perempuan yang suci, makanya dia melahirkan anak dari Roh Kudus, tapi bukan hubungan jasmani, bukan. Iya. Ya kalau kayak gitu Mbak ya kembali lagi kita ke awalnya. Jadi Islam itu datang mengatur poligami, membatasi poligami gitu. Nah, itu yang pertama. Karena Yesus tidak pernah melarang poligami masalahnya. Dan Yesus tidak pernah mengatur atau mengajarkan masalah poligami ini. Sehingga Islam datang menyempurnakan, mengatur, dan membatasi poligami. Karena gimana mau mengatur dan membahas poligami? Yesusnya pun hasil dari poligami, Mbak.
Tapi kalau menurut saya kalau berarti poligami itu berarti sah-sah saja. Tapi bagaimana perasaan istri yang paling tua? Jadi harus ikhlas seperti itu ya. Ya tanyalah istrinya kan gitu. Masa tanya saya kan kayak Soalnya gitu. kalau Tanyalah dia istrinya mau atau kalau dia kagak. kalau dia kita ketahui memang di perjanjian lama nabi-nabi itu memang banyak istrinya rata-rata seperti kayak Nabi Salomo. Nah, tahu Nah, tuh. itu kan rata-rata memang mereka punya istri banyak. Nah, setelah di perjanjian baru tidak ada yang seperti itu ya, setahu saya itu. Enggak juga, Mbak, karena di perjanjian baru enggak ada diatur Yesus. Enggak pernah Yesus ngomong masalah poligami. Dia kita tidak ada menurut Enggak ada. Ustadku. Mana ada? Coba tunjukkan sama saya kalau ada. Hmm, Tak ada kan? Makanya Islam datang mengatur hal tersebut, Mbak, gitu. Wa in khiftum alla tuqasitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kan kayak gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum gitu. Jadi diatur oleh Islam, kagak boleh kagak adil. Kasihan ya kalau perempuan jadi objek, kan objek seksual, tapi tidak diberi nafkah. Gak boleh kayak gitu. jika Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna, final dan jelas, mengapa dalam praktik Islam diperlukan ratusan ribu hadis untuk menjelaskan ajaran seharusnya sudah jelas dari firman Allah itu sendiri. Itu saja. Ya iya, Mbak, satu ayat dari Al-Quran itu banyak penjelasannya. Itulah artinya sempurna kitabnya. Jadi karena saking sempurnanya, satu ayat aja banyak hadis yang menjelaskan. Tuh. Coba kitab yang kagak sempurna. Ya, kata si A begini, kata si B begitu. Udah imani saja, nggak ada penjelasan. Atau nggak ada sempurnanya. Gitu. Jadi karena Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, makanya setiap ayatnya itu banyak dari hadisnya menjelaskan dan ulama menjabarkannya. Itulah namanya kitab sempurna. Oh ya, Satu ayat aja banyak gitu pertanyaan maknanya. saya terakhir, apakah ada tertulis di Al-Quran bahwa Tuhannya di Islam itu berada di surga gitu? Memangnya Tuhan Mbak ada di surga? Iya, karena Yesus setelah itu kan naik ke surga. Sebelum surga ada, Tuhan ada di mana? Sebelum surga ada, maksudnya gini, kan Tuhan Yesus memang disalib, setelah 3 hari dia betul-betul naik ke surga begitu. Oh gini Mbak, yang saya tanya kan Yesus, Tuhan Anda kan katanya di surga, betul? Iya, Surga dengan Tuhan duluan mana? surga dengan Tuhan duluan mana? Surga dengan Tuhan. Ya, dari awal pun ya, walaupun Tuhan turun ke dunia, surga itu juga tetap ada kasih Tuhan karena Tuhan itu Enggak, kuasa. sebelum Tuhan Anda turun ke dunia, yang saya tanya sebelum dunia ada, Tuhan di surga. Duluan mana surga dengan Tuhan? Ya nggak ada duluan ya, sama-sama aja Tuhan duluan. Oh sama-sama teman-teman. Duluan Tuhan. Duluan Tuhan. Ya. Kalau duluan Tuhan, ya sebelum surga dia ciptakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan kalau surga belum diciptakan? Karena kan duluan Tuhan. Di mana Tuhan sebelum dia menciptakan surga? Kalau di Alkitab kan tertulis Tuhan menciptakan langit dan bumi dulu. Itu kan. Jadi kan ada Apa? Kita enggak ke penciptaan langit dan bumi. Sebelum semua langit dan bumi ada, Tuhan dan surga duluan mana? Duluan Tuhan kata Sekarang Anda. duluan Tuhan. Sekarang sebelum dia menciptakan surga, Tuhan di mana? Ya Tuhan itu kan bukan makhluk kayak kita, makhluk ruang. Jadi dia ada di mana-mana.
melampaui ruang. Ada di mana-mana. Enggak, maksudnya ada di mana-mana tuh bukan dalam bentuk dia banyak, cuma maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, ruang. Iya, tahu. Tahu kalau dia ada di mana-mana susah, Mbak. Ya, kan katanya tempatnya di surga. Surga tuh ciptaan dia. Sekarang sebelum dia ada di surga, dia ada di mana gitu. Kalau Anda katakan di mana-mana, di mana? Karena dia belum menciptakan yang lainnya. Ya karena kan Tuhan kuasa. Dia bukan seperti kita di manusia, ibaratnya nih, misalnya aku di sini. Tapi misalnya seperti ini, Pak Ustadz kan lagi ada di mana nih, misalnya di Banjar nih. Nah, tapi Pak Ustadz cuma ada di Banjar aja, tapi kalau Tuhan misalnya dia ada di surga, dia juga hadir di gereja karena dia maha hadir. Gini, yang Anda ceritakan itu udah ada dunia. Yang saya pertanyakan ini belum ada dunia dan belum ada langit. Tuhan dan surga duluan mana? Duluan Tuhan, kata Anda, kan gitu. Sebelum dia menciptakan surga, Tuhan itu di mana? Belum ada langit dan bumi. Sebelum ada surga, ya itulah kataku, Tuhan ada di mana-mana. Kan dunia Nah, itu bingung kan, Mbak? gini, ada di Alkitab. Enggak. Ada. Saya enggak menanyakan tentang dunia, enggak. Yang saya tanyakan sebelum surga dunia ada. ada, roh Tuhan itu melayang-layang, maksudnya melayang-layang dia ya Gentayangan gitu. nggak seperti itu. Gentayangan. Masa dia melayang-layang gentayangan gitu? Ya, bukan seperti itu karena bukan maksudnya kan namanya Tuhan kan kuasa, jadi dia ya ada di mana dimensi. Di mana dia melayang-layang kayak udah kayak setan aja melayang-layang gentayangan dia. Nah jadi Tuhan itu ada karena dirinya sendiri dan dia tidak membutuhkan ruang untuk berada. Jadi tidak bergantung pada tempat sih. Tidak bergantung pada tempat. Berarti salah tuh di Bible Anda, Bapa yang di sorga. Salah. Ya, enggak salah. Ayo. Surga. Nah, kayak gimana pula? Tuhan Anda katanya tempatnya di surga, tapi kata Anda tidak tergantung oleh tempat. Mana yang betul gitu? Ya karena kan dia kuasa, dia menciptakan surga untuk orang-orang yang percaya kepadanya seperti itu. Itu Mbak. Kalaunya dia bertempat, ya susah kita menjelaskan tempatnya di mana. Jadi Tuhan itu bukan di surga tempatnya. Kalau kata Anda Tuhannya itu ya ada di mana-mana, nggak pakai tempat, ya. Ini paham Islam ya teman-teman. Cuma Mbak ya, berarti salah kitab Anda tuh yang mengatakan Bapa yang di surga. Hayo. Benar kan, memang Bapa di surga karena dia kan menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Surga itu kan tempat. Kata Anda dia tidak bertempat. Ya itu kan sebelum surga ada. Ya iya, kayak gimana? Surga itu kan tempat. Jadi setelah dia menciptakan surga, dia tempat itu surga, kayak gitu. Ya kan saya bilang Allah itu maha hadir. Waduh Mbak, kalau saya ciptain gelas, ya, bisakah saya masuk ke gelas? Jawab dulu. Kalau saya ciptain gelas dengan tangan saya, bisakah saya masuk ke gelas? Intinya surga itu kan Tuhan ciptakan untuk orang yang percaya, jadi dia itu ada di bingung kan? Ada di hati saya. Bentar. Logika dulu. Ketika saya menciptakan gelas, apakah bisa saya masuk gelas? Ya, itu kan Anda kan bukan Tuhan. Begitulah Tuhan. Jadi ya ketika Tuhan menciptakan surga, gak perlu dia memasuki surga tuh. Gak perlu dia bertempat di surga tuh, gak perlu karena ciptaan Kan dia memerintah di sana. Kan ini kan kalau akhir zaman kan Tuhan turun ke dunia, jadi dia memang menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Beda. Kalau saya ini tidak berbicara masalah akhir zaman, dunia atau langit, tapi masalah Tuhan gitu. Makanya saya contohkan, ya, saya lebih besar daripada gelas, kan kayak gitu, karena saya yang menciptakan gelas.
Ketika saya menciptakan gelas, apakah saya masuk gelas, bertempat di gelas? Kan enggak. Padahal gelas saya ciptakan, begitu pula Tuhan. Nggak perlu dia ketika menciptakan surga lalu tempatnya di surga. Karena apa? Kan di kitab Anda ya Mbak ya, Tuhan itu maha besar. Makanya kata Yesus ya, Bapa lebih besar daripada aku. Ah gitu. Oke, itu menurut Anda. Jadi kesimpulannya Tuhan itu menurut saya Menurut tidak Yesus, dibatasi bukan menurut ruang. saya. Ya bisa menurut Anda. Menurut Jadi Yesus itu. ya ya terserahlah bagaimana Anda berbicara. Jadi menurut saya Tuhan itu tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Dia maha kuasa dan dia maha hadir. Dia di surga dan dia bukan berarti misalnya dia maha hadir itu dia meninggalkan surga, dan dia menurut saya menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, itu doktrin Kristen. Oke ya Mbak ya. Oke Mbak Cici. Iya, hilang sakit gigi. Kesimpulannya Mbak Cici manis aja. Ya. Sampai sakit gigi saya hilang. Kan gitu ya. Suka-suka saya juga mau bikin contoh saya yang terakhir. Menang banyak saya. Iya, kalian juga sih nyuruh naikin yang bening. Mbak Cici tuh dengan sukarela dia naik, senang diskusi dengan saya. Menang banyak saya. Kalah kau teman-teman, kalah kau. Sahabat semua, kita bisa belajar satu hal penting dari diskusi ini, bahwa tidak semua orang bisa langsung menerima kebenaran dalam satu pertemuan. Tidak semua orang langsung paham atau langsung siap, hanya dari satu penjelasan saja. Setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Ada yang cepat mengerti, ada yang butuh waktu, dan ada juga yang perlu bertanya berkali-kali sebelum hatinya benar-benar terbuka. Kadang seseorang terlihat menolak bukan karena dia membenci kebenaran, tetapi karena dia masih ragu, masih terbiasa dengan pemahaman sebelumnya, atau belum siap untuk menerima sesuatu yang baru. Dan itu hal yang wajar. Yang penting, ketika seseorang mulai bertanya dengan lebih tenang dan lebih terbuka, itu menunjukkan bahwa dia mulai mau memahami, bukan sekedar membantah. Dan dari situlah biasanya sebuah perubahan bisa dimulai. Semoga Allah membimbing siapapun yang sedang mencari jalan yang lurus, dan semoga diskusi seperti ini bisa menjadi wasilah bagi hati-hati yang sedang mencari kebenaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar dakwah ini bisa terus tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.